Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, mari kita persiapkan diri untuk mengikuti tahap 2. Yuk kita lupakan apa yang terjadi di tahap 1 dan kita pelajari apa yang harus kita siapkan di tahap 2. Ada baiknya kalian pelajari regulasinya terlebih dahulu agar kalian tidak salah memilih formasi dan juga bisa lolos. Yang pertama kita akan coba lihat di bagian afirmasi. Nah, pemerintah sudah memberlakukan kebijakan afirmasi yang dapat mendukung teman-teman semua untuk bisa mencapai passing grade. Nah, pertama ada 3 kategori. Kategori pertama, kategori kedua, dan kategori yang ketiga. Nah, di kategori pertama, teman-teman bila memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan 100% kompetensi teknis. Nah, jika kalian usianya di atas 35 tahun akan mendapatkan 15% kompetensi teknis, dan penyandang disabilitas 10% kompetensi teknis, dan guru honor THK 2 mendapatkan 10% kompetensi teknis. Ini berlaku untuk passing grade 1. Jika kalian telah mencapai passing grade di kategori 1 dan nilai kalian adalah yang tertinggi, maka bisa dikatakan bahwa pada tahap 2 kalian akan mengisi formasi tersebut. Jadi tidak ada lagi guru honor induk yang diprioritaskan. Nanti akan kita bahas ya. Jadi semua tetap sama. Nah, jika tidak ada yang mencapai passing grade 1, maka akan turun ke kategori 2, di mana di kategori 2 ini jika pelamar itu berusia 50 tahun ke atas, kompetensi teknisnya diberikan afirmasi sebanyak 100% dan juga kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya diberikan afirmasi 10%. Nah, ini pun jika ada yang di atas 50 tahun untuk kategori 2. Nah, jika masih belum ada yang mencapai passing grade, belum ada yang bisa mendapatkan nilai tertinggi, maka akan turun ke kategori yang ketiga. Nah, di kategori ketiga ini semua peserta akan mendapatkan afirmasi sebanyak 10%. Ya, maksud dari afirmasi 10% ini adalah penurunan passing grade secara tidak langsung untuk kompetensi teknis. Bisa kalian lihat pada Permen PAN RB nomor 1169, bagaimana pada lampirannya tertera bahwa semua peserta akan dikurangi 10% kompetensi teknisnya. Nah, itu kurang lebih untuk bagian afirmasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 mengenai seleksi kompetensi pada tahap kedua. Itu terletak pada paragraf ke-9 ya, di pasal 33. Kita akan bahas pasal 33 dulu. Jadi siapa sajakah yang bisa mendaftar di tahap kedua? Yang pertama yaitu pelamar THK 2 yang tidak lulus seleksi di kompetensi 1, itu diperbolehkan melamar kembali. Jadi yang bagi teman-teman yang tidak lulus di kompetensi 1 bisa langsung masuk ke tahap 2, tidak perlu menunggu gelombang selanjutnya. Begitu juga dengan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus di kompetensi 1, itu bisa langsung daftar di kompetensi yang kedua atau tahap kedua. Serta ada penambahan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Jadi ada 4 kriteria teman-teman semua yang bisa mendaftar di tahap kedua. Kita lanjut ke poin kedua. Dikatakan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, artinya yang pelamar THK 2 tidak lulus di tahap 1 dan guru ASN ya yang terdaftar di Dapodik tidak lulus di tahap 1, itu diminta untuk melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC ASN. Jadi diminta untuk memilih formasi ulang ya, diminta untuk memilih formasi ulang. Begitu pula dengan huruf C dan huruf D yang belum pernah mengikuti. Di sini diminta untuk melakukan pemilihan karena memang belum pernah melakukan pemilihan formasi.
Jadi antara yang sudah pernah melakukan pemilihan formasi dan juga yang belum pernah melakukan formasi, tentunya semua harus melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN, artinya mendaftarkan ulang ya, seperti itu, pemilihan formasi ulang. Di sini tidak dikatakan bahwa ada keistimewaan dari guru induk. Artinya di bagian kompetensi 2 ini, seleksi kompetensi 2 atau kita kenal dengan tahap 2 ini, tidak lagi memprioritaskan guru yang induk di sekolah negeri tersebut. Ya, jadi bisa kalian baca kembali bahwa berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 jelas tertera bahwa kita harus mendaftar ulang dan tidak dikatakan bahwa kita atau guru induk itu mendapatkan prioritas, itu tidak ya. Jadi siapa saja yang bisa mendapatkan nilai tertinggi itulah yang akan lolos. Apakah benar pernyataan tersebut? Kita lanjut ke paragraf ke-10 mengenai pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sanggah seleksi kompetensi 2. Di sini akan kita bahas. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 yang berperingkat terbaik. Nah ya, garis bawahi yang berperingkat terbaik. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas. Kemudian berperingkat terbaik. Ya, berperingkat terbaik. Artinya di sini tidak ada keistimewaan bagi guru induk. Jadi siapa saja yang melamar ke formasi itu yang memenuhi nilai ambang batas dan juga memiliki peringkat terbaik, maka dialah yang akan terpilih dan mengisi formasi tersebut. Ya, pada poin 1 pasal 34. Kita lanjut ke poin 2. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya ayat 1 ini dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai seleksi kompetensi 1 dan nilai seleksi kompetensi 2. Nah, ya, di sini harus kita bahas. Jadi, teman-teman yang tidak lulus atau lulus passing grade di kompetensi 1 tahap 1 tapi tidak mengisi formasi, ya. Ingat, lulus atau passing grade terutama yang P1, passing grade kategori 1, tapi tidak bisa mengisi formasi yang dipilih, itu juga nanti akan dipertimbangkan untuk bisa mengikuti perankingan ini ya. Jadi kalian tetap ada harapan untuk bisa lolos P3K dengan syarat ya, dengan syarat nih, ada syarat yang poin ketiga. Sebagaimana nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, pada ayat 2 huruf A yang ini hanya dapat digunakan jika. Ingat, ini hanya dapat digunakan jika. Pertama, memenuhi nilai ambang batas. Jadi yang passing grade 1 atau passing grade 3 ya, kalau dia memenuhi nilai ambang batas maka bisa diakumulasi, nanti akan bisa dipertimbangkan ya. Terutama yang passing grade 1 atau kategori 1 itu akan dipertimbangkan. Jadi yang tidak mencapai nilai ambang batas itu ya otomatis sudah tidak lolos ya. Tidak bisa digunakan nilai seleksi kompetensi 1-nya. Jadi yang bisa menggunakan nilai seleksi kompetensi 1-nya atau tahap 1-nya hanya yang nilainya di atas ambang batas. Yang poin kedua juga harus kita cermati. Pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita mendaftar di seleksi kompetensi pertama atau di tahap pertama, kalian harus memilih lagi di sekolah yang sama dan juga formasi yang sama, jabatan yang sama dan juga sekolah yang sama. Jika nilai kalian yang di seleksi kompetensi 1 itu ingin diakumulasi atau nanti bisa digunakan kembali. Jadi jika kalian tidak mendaftarkan ulang, bahkan sebenarnya yang paling penting kalian mendaftar ya, berdasarkan Mas Menteri kemarin di video dikatakan bahwa yang penting kalian mendaftar ulang ya. Mendaftar ulang perkara kalian tidak ingin mengikuti tes tahap kedua tapi di SSCASN-nya kalian mendaftar ulang,
dengan jabatan dan juga satuan pendidikan yang sama, maka nilai di kompetensi satunya akan tetap diakumulasikan, akan dipertimbangkan gitu ya. Nih, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjut ke yang poin selanjutnya. Poin 4. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Ya. Jadi tadi kalau nilainya di atas ambang batas itu bisa digunakan bagi yang bagian tadi. Coba kita kembalikan. Nah, untuk yang B ini ya, nilai seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1 ini hanya bisa digunakan jika dia memiliki atau memenuhi nilai ambang batas ya, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, karena ini nanti pelamarnya akan banyak ya. Saya jamin ini akan banyak pelamarnya karena dari swasta pasti pada daftar semua ya. Akan penasaran sekali untuk bisa mencapai passing grade tersebut. Maka dibentuklah aturan seperti ini untuk mendapatkan orang yang bisa mengisi formasi tersebut jika nanti nilainya sama ya. Jika nanti nilainya sama, maka yang dinilai adalah yang lolos, yaitu jika kompetensinya paling tinggi. Itu pertama. Kedua, jika masih sama juga nilai kompetensinya sama, berarti kita lihat kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya. Ya, jadi gabungan antara kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya mana yang paling tinggi. Kalau jika masih sama lagi, maka nilai wawancaranya lah yang akan dipertimbangkan. Siapa nilai wawancaranya yang paling tinggi? Dia akan mengisi formasi. Masih juga sama, kemungkinan akan ada yang seperti itu, maka usianya lah yang paling tinggi atau yang paling tua itu yang akan mengisi formasi tersebut. Nah, jadi itu kurang lebih untuk seleksi kompetensi 2 atau di tahap 2. Itu juga sudah dijelaskan oleh Mas Menteri sebenarnya. Pada tahap ini ya, kalau kita tidak lolos di tahap 1, kita bisa ikut di tahap 2. Kalau tidak lolos lagi di tahap 2, kita bisa ikut tahap 3 ya, seperti itu. Nah, di sini jika tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi seperti ini, lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, jika lolos passing grade namun tidak lolos formasi, ini akan ada namanya optimalisasi formasi. Jadi jika kalian tidak lolos tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, nanti akan dipertimbangkan nilai kalian, akan di ranking mana nilainya yang tertinggi, itulah yang akan mengisi optimalisasi formasi. Atau masih ada sampai tahap 3 ini formasinya yang masih kosong, itu akan diisi oleh optimalisasi formasi ini. Namun ini jangan terlalu diharapkan ya, admin menyarankan untuk tidak mengharapkan ini karena admin yakin tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini pasti akan terpenuhi itu passing grade-nya, apalagi sudah ada kategori 3 ya. Sudah ada kategori 3. Jadi optimalisasi formasi ini jangan terlalu diharapkan ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya serta share ke teman-teman agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.